Ya, tidak hanya bersilang pendapat dengan Menteri PUPR, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga bersilang pendapat dalam masalah upaya mengatasi banjir ini dengan mantan gubernur. Jadi ada istilah normalisasi dan juga naturalisasi. Ami Ardini, maksud saya, akan mengungkap kepada kita semua apa sebetulnya yang membedakan antara normalisasi dan juga naturalisasi yang diusung oleh Gubernur DKI Jakarta. Silakan Ami. Ya, terima kasih Subi. Pemirsa, di tengah upaya evakuasi warga yang terdampak banjir yang menggenangi wilayah ibu kota dan daerah sekitarnya, publik juga disuguhkan perdebatan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Perdebatan ini terkait mengapa banjir masih saja melanda ibu kota. Nah, kita akan lihat tepatnya apa saja pernyataan dari keduanya yang dilontarkan ketika mereka mengunjungi atau memantau wilayah yang terdampak banjir beberapa hari lalu. Kita lihat ini pernyataan pertama dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang mengatakan bahwa mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km. Itu dia pernyataan dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang kemudian ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan bahwa yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekedar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi ini juga terkena banjir. Nah, Menteri PUPR mengatakan pemirsa bahwa inti persoalannya adalah belum dibebaskannya lahan sepanjang 17 km dari jalur normalisasi oleh Pemprov DKI. Sehingga proyek normalisasi yang sudah digagas sejak tahun 2012 ini pun akhirnya mandek. Nah, kita akan lihat sebenarnya seperti apa timeline dari proyek normalisasi. Ini kalau kita lihat bahwa proyek ini membutuhkan lahan sebanyak 46,47 hektar. Tapi kenyataannya bahwa lahan yang sudah dibebaskan hingga saat ini baru 16,04. Jadi ini pun masih kurang dari setengahnya. Lantas berikutnya kita lihat lagi. Ya, ini dia timelinenya bahwa ini digagas sejak 17 Januari 2012. Ya, kita lihat slide berikutnya. Oke, ide normalisasi Sungai Ciliwung ini adalah timbul setelah Jakarta mengalami banjir besar di tahun 2012. Kemudian targetnya ini harusnya tuntas di tahun 2015. Tetapi yang terjadi adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC ini tidak mengerjakan normalisasi sungai karena minimnya pembebasan lahan. Ya, masalahnya ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap bersikeras bahwa normalisasi sungai tidak akan membantu banyak. Hal ini akan percuma jika pengendalian air dari daerah selatan Jakarta tidak bisa diatasi. Itu adalah pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disampaikan. Bahwa Anies juga menyebut bahwa penyelesaian Bendungan Sukamahi dan Ciawi yang belum diselesaikan oleh Kementerian PUPR ini membuat pengendalian air sebelum masuk Jakarta tidak bisa dilakukan. Sehingga mau dinormalisasi seperti apapun tidak akan membawa dampak yang signifikan. Nah, sesuai program yang disampaikan saat kampanye dulu, Pak Gubernur ini berpendapat kalau bukan normalisasi tetap melainkan naturalisasilah yang paling tepat. Lantas apa bedanya normalisasi dan juga naturalisasi? Apakah ini hanya persoalan istilah saja? Kita lihat. Oke, yang pertama kita bahas dulu normalisasi. Ini dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai di Jakarta. Penyempitan ini terjadi karena pendangkalan, kemudian dinding rawan longsor, penyalahgunaan untuk pemukiman. Kalau kita lihat prinsipnya normalisasi ini dilakukan dengan menyediakan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk dilalui air saat debitnya berlebih. Misalnya dilakukan dengan cara pengerukan, pemasangan sheet pile untuk pengerasan dinding sungai, dan juga pembangunan sodetan hingga pembangunan tanggul di sepanjang daerah aliran sungai. Sementara kalau kita lihat naturalisasi yang digagas oleh Gubernur Anies Baswedan dan disebut-sebut ketika beliau berkampanye ini adalah
Prinsipnya mengembalikan fungsi sungai seperti aslinya. Nah, pertanyaannya bagaimana sungai bisa mengelola air dengan baik juga mempertahankan ekosistem. Salah satu yang juga menjadi perhatian adalah Gubernur Anies ini mengandalkan penyerapan air ke tanah untuk naturalisasi ini. Persoalannya adalah seberapa besar kemampuan untuk menyerap air tanah yang dimiliki lahan di Jakarta di saat begitu banyak lahan hijau yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan menjadi hutan beton di ibu kota. Pembangunan sumur resapan pun yang diandalkan untuk proyek naturalisasi ini pun juga menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat bahwa untuk proyek naturalisasi ini butuh 1,8 juta unit sumur resapan untuk mempercepat durasi genangan air di Jakarta. Tetapi kenyataannya hingga saat ini baru ada 2.000 unit sumur resapan yang tersedia di ibu kota. Nah, pekerjaan rumah Pemprov pun bertambah sulit adalah komitmen untuk tidak sembarangan menggusur warga dari bantaran sungai. Sementara kita tahu hakikatnya untuk normalisasi ataupun naturalisasi, maka bantaran sungai harus bebas dari hunian. Nah, selain itu juga bisa kita lihat seperti apa sebenarnya wujud komitmen keseriusan Pemprov DKI Jakarta menangani banjir. Ini bisa kita lihat dari berapa besar dana yang dialokasikan untuk penanganan banjir ataupun juga untuk proyek pencegahan banjir di ibu kota. Nah, kita lihat bahwa ada fakta anggaran penanganan banjir ini awalnya sebesar 4,5 triliun rupiah, tetapi di rancangan APBD perubahan tahun 2018, anggaran ini dipangkas sekitar 400 miliar rupiah menjadi hanya 4,1 triliun rupiah. Ketika anggarannya ini dipotong atau dipangkas seperti itu, tentunya bisa kita pertanyakan apakah Pemprov cukup serius untuk menangani atau benar-benar serius menangani masalah banjir di ibu kota Jakarta. Ya, polemik ini tentunya tidak bisa dibiarkan oleh warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tidak mau terus-menerus menjadi korban banjir. Masalah yang seharusnya bisa diselesaikan jika semua pihak mau fokus, bersinergi dan benar-benar bekerja sama tanpa memikirkan siapa presiden, siapa gubernurnya atau siapa pejabatnya, tetapi benar-benar memikirkan masyarakat. Nah, kita lihat Presiden Jokowi pun sampai berpesan. Ini dia bahwa pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, Pemkot semuanya harus bekerja sama dalam menangani ini karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi, kerusakan yang ada, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Karena itulah masyarakat pun menunggu hasil ratas siang ini yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi untuk mencari solusi apa yang akan dilakukan, mengingat kemungkinan ataupun potensi akan adanya banjir masih mengancam ibu kota dan sekitarnya. Perlu diingat pemirsa, banjir adalah bencana yang bisa dicegah, paling tidak bisa diminimalisir, bukan ujian yang hanya bisa dihadapi dengan pasrah. Kita harus berbuat sesuatu. Dan itulah fact check untuk kali ini. Kembali ke Sumi. Silakan. Baik, terima kasih Ami untuk pemaparannya dan setuju sekali mau normalisasi ataupun naturalisasi, yang penting warga Jakarta dan sekitarnya ingin hasilnya. Kita akan tunggu seperti apa solusi yang akan ditawarkan oleh Gubernur DKI Jakarta.